Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutga Rizky Diwahang dengan NIM 63240443. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas artikel saya tentang anti korupsi yang bertema peran anak muda dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Topik ini sangat penting karena korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang menghambat kemajuan dan juga kesejahteraan bangsa kita saat ini. Slide yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu korupsi. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga secara serius menghambat pembangunan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini membuat upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial menjadi sangatlah sulit. Di tengah kenyataan ini, peran anak muda menjadi sangat krusial. Sebagai generasi penerus, anak muda juga memiliki potensi besar untuk menyelesaikannya. Kita memiliki semangat, kreativitas, dan keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan, termasuk melawan korupsi dalam segala bentuknya. Slide yang kedua, cara-cara agar kita pencegahan korupsi yaitu yang pertama, menanamkan budaya anti korupsi sejak dini. Langkah pertama dan yang paling dasar dalam memberantas korupsi adalah menanamkan budaya anti korupsi sejak dini. Pendidikan karakter harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga dan sekolah. Sejak kecil, anak-anak perlu dibiasakan untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menghargai proses yang benar. Hal-hal sederhana seperti tidak menyontek saat ujian, tidak mengambil hak orang lain, serta berani berkata jujur walaupun itu sulit, harus menjadi kebiasaan yang terus diasah. Budaya integritas ini jika ditanamkan secara konsisten akan menjadi pondasi atau dasar yang kuat dalam membentuk karakter generasi yang anti korupsi. Cara yang kedua adalah memanfaatkan teknologi sebagai alat transparansi. Di era digital seperti sekarang ini, anak muda memiliki keuntungan besar karena sangat akrab dengan teknologi. Internet, media sosial, dan berbagai platform digital bisa dimanfaatkan untuk menciptakan transparansi dalam pemerintahan. Misalnya, kita bisa menggunakan media sosial untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat atau membagikan informasi penting mengenai anggaran publik. Selain itu juga ada banyak platform pengaduan masyarakat yang bisa diakses untuk melaporkan dugaan korupsi. Ini semua menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya alat hiburan, tetapi juga senjata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Cara yang ketiga yaitu kita berperan aktif dalam gerakan sosial. Anak muda juga memiliki energi besar untuk turun langsung ke lapangan melalui berbagai gerakan sosial. Kita bisa bergabung dengan komunitas, organisasi mahasiswa, atau LSM yang fokus pada isu-isu anti korupsi. Lewat diskusi publik, seminar, kampanye sosial, bahkan aksi damai, kita bisa menyuarakan aspirasi dan menyadarkan lebih banyak orang tentang bahaya korupsi. Semangat gotong royong dalam gerakan sosial adalah kekuatan luar biasa yang menggerakkan masyarakat luas untuk ikut peduli dan terlibat dalam gerakan melawan korupsi. Cara yang keempat adalah mengawasi kebijakan publik dan pemerintah. Sebagai bagian dari masyarakat yang kritis dan inovatif, anak muda memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus aktif menyuarakan pendapat, memberikan masukan terhadap kebijakan publik, dan memastikan bahwa pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan semula. Dengan bersikap kritis terhadap penguasa, anak muda membantu menciptakan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel karena bisa ikut dalam forum-forum publik, menghadiri musrenbang, atau menyampaikan aspirasi secara langsung melalui kanal resmi pemerintah. Cara yang kelima, menjadi pemimpin yang berintegritas. Anak muda bukan hanya agen perubahan, tapi juga calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai membangun karakter yang kuat, jujur, dan berintegritas sejak dini. Kepemimpinan yang bersih dan adil tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari nilai-nilai yang dibangun sejak muda. Keberanian untuk bisa berkata dengan benar, bertanggung jawab terhadap keputusan, dan keteguhan dalam memegang prinsip moral.
Dengan menjadi pemimpin yang berintegritas, anak muda bisa membawa perubahan besar dalam sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mewujudkan Indonesia yang bebas dan korupsi memang bukan hanya perkara yang mudah, tetapi harapan itu tetap ada selama kita tidak menyerah dan terus berjuang. Anak muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama perubahan melalui pendidikan karakter, pemanfaatan teknologi, keterlibatan dalam generasi sosial. Indonesia bebas korupsi bukanlah hal biasa, tetapi bisa menjadi nyata dengan peran aktif anak muda. Melalui pendidikan teknologi sosial dan kepemimpinan, anak muda jadi motor penggerak perubahan. Bersama kita mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dan sejahtera. Sekian dari saya presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.